Simak video ini untuk memahami mengenai perusahaan dagang. Yang pertama, apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang secara umum merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua, apa ciri-ciri perusahaan dagang? Ciri-ciri perusahaan dagang adalah yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok, barang yang terjual, dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai sarana perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibanding dengan harga belinya. Semoga sampai sini teman-teman paham, oke? Next. Yang ketiga, akun apa aja yang ada di perusahaan dagang? Akun ada dalam perusahaan dagang adalah yang pertama, pembelian. Ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan. Yang kedua, penjualan. Ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan. Yang ketiga, retur pembelian. Ini digunakan untuk mencatat pengiriman kembali barang dagangan yang sudah dibeli. Yang keempat, retur penjualan. Ini digunakan untuk mencatat penerimaan kembali barang dagangan yang sudah dijual. Yang kelima, potongan pembelian. Ini digunakan untuk mencatat penerimaan potongan harga dari penjualan potongan pembelian. Ini digunakan untuk mencatat pemberian potongan harga pada pembeli. Yang keenam, biaya angkut pembelian. Ini digunakan untuk mencatat pembayaran biaya angkut harga yang sudah dibeli. Yang ketujuh, biaya angkut penjualan. Ini digunakan untuk mencatat pembayaran biaya angkut barang yang sudah dijual. Yang kedelapan, persediaan barang dagangan. Ini digunakan untuk mencatat nilai persediaan barang dagangan pada suatu periode. Selain akun khusus yang telah disebutkan, perusahaan dagang memiliki akun umum seperti kas, perlengkapan, peralatan modal, piutang, dan lain-lain. Yang keempat, apa sih siklus akuntansi perusahaan dagang? Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan. Perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Oke, lanjut ya guys. Semongko. Next. Lalu, apa saja siklus akuntansi perusahaan dagang itu? Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum artinya langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan akuntansi. Misalnya, ketika perusahaan membelanjakan kas untuk memberi kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan dan kendaraan bertambah atau debit. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang.
Tujuan penjurnalannya adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran kerja. Yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan entry jurnal sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Setelah semua entry jurnal diposting ke akun buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan. Posting akun ke neraca saldo yang belum disesuaikan cukup sederhana. Pada dasarnya, masing-masing saldo akun ditransfer dari akun buku besar ke neraca saldo. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengkoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi. Entry penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada neraca. 5. Neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian adalah langkah kelima dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan merupakan langkah terakhir sebelum dapat diproduksi. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Dengan kata lain, konsep pelaporan keuangan dan proses siklus akuntansi difokuskan pada penyediaan informasi. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Kedelapan, membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Dengan kata lain, akun sementara ditutup atau diatur ulang pada akhir tahun. Akun sementara adalah akun laporan laba rugi yang digunakan untuk melacak aktivitas akuntansi. Yang kesembilan, membuat ringkasan penghasilan. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi, akun pendapatan, dan pengeluaran. 10. Neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah di jurnal dan diposting ke buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. 11. Membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ini adalah langkah terakhir dalam siklus akuntansi. Jurnal pembalik dilakukan karena akrual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset.